Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan berikut ini. Pertama, renungkanlah kuasa Allah melalui ciptaannya. Jika sebuah komputer dapat mengamati 10 juta bintang per detik, maka komputer tersebut masih membutuhkan waktu 63 juta tahun untuk menghitung semua bintang. Demikian besarnya kuasa Allah yang Maha Kuasa. Betapa hebatnya Dia. Bintang-bintang adalah karya jarinya, tetapi keselamatan adalah karya tangan kanannya. Dengan cara yang luar biasa, Allah yang menjadikan orang-orang percaya menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus menunjukkan kuasa yang lebih besar daripada memerintahkan dunia menjadi ada. Mari kita mengagumi keajaiban ciptaan Allah. Biarlah kita diliputi oleh keajaiban kasih karunia. Bagaimanakah anugerah keselamatan menunjukkan kemuliaan yang lebih besar daripada penciptaan? Yang kedua, bangkitlah dalam kekaguman akan kekuatan firman Allah. Firman Tuhan adalah perantara dari penciptaan. Tuhan berfirman, "Jadilah." Kristus menunjukkan kuasa ini dalam mujizat baik kepada manusia seperti membangkitkan Lazarus dari kematian maupun kepada ciptaan yang tidak bernyawa seperti menenangkan badai. Firman Tuhan masih berkuasa hari ini melalui kitab suci. Melalui kuasa firman-Nya, Dia juga menanggung dunia ciptaannya sesuai dengan rencana pemeliharaannya. Fakta bahwa Allah lah yang menciptakan, memberinya hak untuk memerintah dan menggunakan ciptaannya menurut kehendaknya. Karena ciptaan, termasuk manusia, adalah milik Allah, maka semua ciptaan, termasuk manusia, bergantung padanya dan bertanggung jawab kepadanya. Implikasi teologis dari penciptaan ini sangat jauh menjangkau kehidupan manusia. Kejadian pasal 1. Introduction. Allah menciptakan alam semesta menjadi tempat tinggal yang baik dan teratur di mana umat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dapat hidup dan melayaninya. Ayat 1. Pernyataan sederhana bahwa Allah menciptakan langit dan bumi adalah salah satu konsep yang paling menantang terhadap pikiran modern. Galaksi sangat luas, tempat kita hidup ini berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 790.000 km per jam. Namun dengan kecepatan yang luar biasa ini pun, galaksi kita masih membutuhkan 200 juta tahun untuk menghasilkan satu putaran. Dan ada lebih dari 1 miliar galaksi lain yang sama seperti galaksi kita di alam semesta. Beberapa ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jumlah bintang di dalam penciptaan sama dengan jumlah seluruh butir pasir di semua pantai di dunia. Meskipun begitu, lautan bintang-bintang yang terus berputar dan rumit ini berfungsi dengan luar biasa, teratur, dan efisien. Mengatakan bahwa alam semesta hanya kebetulan terjadi atau berevolusi membutuhkan lebih banyak iman daripada percaya bahwa Allah ada di balik semua statistik yang mencengangkan ini. Allah benar-benar telah menciptakan alam semesta yang mengagumkan. Allah tidak perlu menciptakan alam semesta, Ia memilih untuk menciptakannya. Mengapa? Allah adalah kasih, dan kasih bisa diekspresikan paling baik kalau ditujukan kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Maka Allah menciptakan dunia dan manusia sebagai suatu ekspresi kasih-Nya. Kita sebaiknya menghindari tindakan merendahkan penciptaan Allah menjadi istilah-istilah ilmiah semata. Ingatlah bahwa Allah menciptakan alam semesta karena Dia mengasihi kita. Kejadian pasal 1 ayat 1-31. Kisah penciptaan mengajarkan banyak hal kepada kita mengenai Allah dan diri kita sendiri. Pertama, kita belajar mengenal Allah. Dia adalah Allah yang kreatif.
Dia adalah Allah sebagai pencipta. Dia berbeda dengan ciptaannya. Dia bersifat kekal dan mengendalikan bumi. Kita juga belajar mengenai diri kita sendiri. Karena Allah memilih untuk menciptakan kita, kita berharga di matanya. Kita lebih penting daripada binatang. Bagaimanakah persisnya Allah menciptakan bumi? Hal ini masih merupakan pokok yang hebat diperdebatkan. Sebagian orang mengatakan bahwa melalui ledakan yang tiba-tiba, alam semesta tercipta. Orang lain mengatakan bahwa Allah melalui proses itu, lalu alam semesta berevolusi selama miliaran tahun. Hampir semua agama kuno memiliki kisahnya masing-masing untuk menjelaskan bagaimana bumi terjadi. Tetapi hanya Alkitab yang menunjukkan ada satu Allah tertinggi yang menciptakan bumi karena kasih-Nya yang besar dan memberi semua manusia tempat yang khusus di dalam bumi tersebut. Kita tidak akan pernah mengetahui semua jawaban tentang bagaimana Allah menciptakan bumi. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa memang Allah yang menciptakannya. Fakta itu saja telah memberikan nilai dan martabat kepada semua manusia. Kejadian pasal 1 ayat 2. Siapakah yang menciptakan Allah? Mengajukan pertanyaan ini adalah untuk berasumsi bahwa tidak ada pencipta lain sebelum Allah. Akan tetapi secara bersamaan, kita dipaksa untuk berhenti mengajukan pertanyaan tersebut dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sudah selalu ada. Allah adalah wujud tidak terbatas itu yang selama ini selalu ada dan yang tidak diciptakan oleh siapapun. Hal ini sulit dimengerti karena pikiran yang terbatas tidak dapat memahami hal yang tidak terbatas. Sebagai contoh, kita dapat berusaha memikirkan angka yang tertinggi, namun kita tidak dapat melakukannya. Demikian juga, kita tidak boleh membatasi Allah yang tidak terbatas itu dengan pengertian kita yang terbatas. Pernyataan, bumi belum berbentuk dan kosong, menyediakan tempat bagi narasi penciptaan yang berikutnya. Selama hari kedua dan ketiga penciptaan, Allah memberi bentuk kepada alam semesta. Selama 3 hari berikutnya, Allah memenuhi bumi dengan makhluk hidup. Gelap diusir pada hari yang pertama, ketika Allah menciptakan terang. Gambaran tentang roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi sama dengan seekor induk burung merawat dan melindungi anaknya. Roh Allah terlihat aktif dalam penciptaan dunia. Kepedulian dan perlindungan Allah masih tetap aktif. Ayat 3. Beberapa lamakah waktu yang dibutuhkan Allah untuk menciptakan dunia? Ada 2 pandangan pokok mengenai waktu penciptaan. Pertama, setiap hari adalah periode waktu 24 jam secara harfiah. Kedua, setiap hari menunjukkan suatu periode waktu yang tidak tertentu, bahkan jutaan tahun. Alkitab tidak mengatakan berapa lama periodenya. Namun pertanyaan yang sebenarnya bukanlah berapa lama waktu yang Allah perlukan untuk melakukan penciptaan, melainkan bagaimana Ia melakukan penciptaan itu. Allah menciptakan bumi dengan cara yang teratur. Dia tidak menciptakan tanaman sebelum terang, dan Dia menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk unik yang dapat berkomunikasi dengan Dia. Tak ada ciptaan lain yang dapat mengklaim hak istimewa luar biasa tersebut. Tidak penting berapa lama Allah menciptakan dunia, entah berapa hari atau berapa miliar tahun, namun Dia menciptakannya dengan cara yang diinginkannya. Hari penciptaan, hari pertama, terang, jadi ada terang dan kegelapan. Hari kedua, langit dan air, terpisah perairan. Hari ketiga, tanah dan laut, air berkumpul, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang untuk mengatur siang dan malam dan menandai musim, hari, dan tahun. Hari kelima, ikan dan burung untuk mengisi air dan langit. Hari keenam, hewan untuk mengisi bumi.
laki-laki dan perempuan untuk merawat bumi dan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ketujuh, Tuhan beristirahat dan menyatakan semua yang Dia buat sangat baik. Ayat ke-6. Cakrawala di tengah segala air merupakan pemisah antara laut dan kabut di langit. Ayat 25. Allah melihat bahwa karyanya baik. Manusia kadang-kadang merasa bersalah karena mengalami waktu yang menyenangkan atau merasa senang atas suatu prestasi. Hal ini tidak seharusnya demikian. Sama seperti Allah merasa senang atas pekerjaannya, kita juga dapat merasa senang atas pekerjaan kita. Walaupun demikian, kita jangan merasa senang dengan pekerjaan kita bila Allah tidak akan senang dengannya. Apa yang Anda lakukan yang dapat menyenangkan Anda dan juga Allah? Ayat 26. Mengapa Allah memakai bentuk jamak? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebuah pandangan mengatakan bahwa ini menunjuk pada Trinitas Allah Bapa, Yesus Kristus anaknya, dan Roh Kudus, yang semuanya adalah Allah. Sebuah pandangan lain mengatakan bahwa bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan keagungan. Raja-raja menurut tradisi memakai bentuk jamak waktu berbicara mengenai diri mereka. Dari Ayub pasal 33 ayat 4 dan Mazmur pasal 104 ayat 30, kita mengetahui bahwa Roh Allah hadir dalam penciptaan. Kolose pasal 1 ayat 16, kita mengetahui Kristus anak Allah bekerja dalam penciptaan. Dalam hal apakah kita dibuat menurut gambar Allah? Allah jelas tidak menciptakan kita persis sama dengan dirinya, karena Allah tidak memiliki tubuh fisik. Justru kita adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Beberapa orang merasa bahwa nalar, kreativitas, perkataan, dan tekad hati kita merupakan gambar Allah. Kita tidak akan pernah menyerupai Allah sepenuhnya karena Dia adalah pencipta tertinggi kita. Namun, kita memiliki kemampuan untuk mencerminkan sifat-Nya melalui kasih, kesabaran, pengampunan, kebaikan, dan kesetiaan kita. Dengan mengetahui bahwa kita dibuat menurut gambar Allah, dan karena itu kita ikut memiliki banyak dari sifat-sifat-Nya, merupakan dasar yang kuat bagi harga diri kita. Nilai diri manusia bukan didasarkan pada kekayaan, prestasi, penampilan yang menarik, atau pengakuan publik. Sebaliknya, didasarkan pada soal diciptakan menurut gambar Allah. Karena kita merupakan gambar Allah, kita dapat merasa positif mengenai diri kita sendiri. Mengkritik atau merendahkan diri kita sendiri berarti mengkritik apa yang Allah sudah ciptakan dan kemampuan yang Ia sudah berikan kepada kita. Mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang berharga akan menolong kita untuk mengasihi Allah dan mengenal Dia secara pribadi, dan memberikan sumbangsi yang berharga bagi orang-orang di sekitar kita. Ayat 27. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dibuat menurut gambar Allah. Tidak ada yang melebihi yang lain. Sejak awal Alkitab menempatkan laki-laki dan perempuan pada puncak ciptaan Allah. Tidak ada jenis kelamin yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan. Ayat 28. Berkuasalah. Atas sesuatu berarti mempunyai otoritas dan kendali mutlak atasnya. Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas bumi ini, dan Dia menggunakan otoritasnya dengan penuh kasih. Ketika Allah mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada bangsa manusia, Dia berharap kita bertanggung jawab atas lingkungan dan makhluk-makhluk lain yang sama-sama menghuni planet kita. Kita tidak boleh sembrono dan serampangan ketika memenuhi tugas ini. Allah sangat berhati-hati dalam menciptakan bumi ini. Kita tidak boleh sembrono dalam memeliharanya. Ayat 31. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya sangat indah dalam segala aspek. Kita adalah bagian dari ciptaan Allah, dan Ia senang terhadap caranya menciptakan kita. Bila suatu ketika kita merasa tidak berharga atau tidak berguna, ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dengan maksud yang baik.
kita berharga bagi Dia. Amin.